Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang seseorang yang nggak nyaman atau dilecehkan di tempat dia bekerja? Ternyata pelecehan seksual di lingkungan kerja bukanlah hal yang langka ataupun isu yang langka. Namun sayangnya masih banyak orang yang menormalisasikan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Contohnya dengan respon, itu mah bercanda doang. Atau mungkin masih banyak orang yang merespon, nggak perlulah itu dibesar-besarin, orang itu cuma rekan kerjanya. Namun ternyata dari pelecehan seksual di lingkungan kerja memberikan dampak yang besar bagi seseorang, yaitu menyerangnya mental, kesehatan mereka, bahkan hidup mereka. Dan lebih dari itu, untuk melawan pelecehan seksual di lingkungan kerja ternyata kita bisa menggunakan dengan jalur hukum. Untuk itulah, mari kita bahas di MMI Kasih Solusi. Isu tentang pelecehan seksual di lingkungan kerja ternyata bukanlah hal yang baru. Dan bagaimana sih kita cara menghadapi adanya pelecehan seksual di lingkungan kerja? Tapi sebelum itu, ternyata pelecehan seksual di lingkungan kerja bukanlah hal yang baru. Dan sayangnya masih sering disembunyikan dan bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, ternyata istilah ini dikenal dengan sexual harassment, yang mana menjadi sangat penting dan masalah serius dalam hukum ketenagakerjaan. Di Indonesia pun, beberapa tahun belakangan ini pelecehan seksual di lingkungan kerja menjadi fokus yang sangat penting dan diadvokasi secara umum. Banyak organisasi dan lembaga yang memberikan perhatiannya kepada tindakan ini. Dan tentunya mendorong lahirnya aturan-aturan tentang tindakan yang tidak pantas ini. Salah satunya yaitu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menjadi landasan hukum bagi para korban untuk melaporkan dan mendapatkan keadilan. Namun meski sudah ada aturan, banyak korban yang masih merasa takut untuk melaporkan ataupun mereka masih tidak tahu untuk langkah-langkah dalam melaporkan hal ini. Untuk itulah, betapa pentingnya untuk kita tahu bagaimana hak kita dan cara menghadapi situasi ini secara legal. Terus bagaimana cara kita menghadapi pelecehan seksual di lingkungan kerja? Untuk itu aku punya solusi untuk kalian semua. Yang pertama adalah kumpulkan bukti. Ketika kalian menjadi seorang korban atau menyaksikan adanya pelecehan seksual di lingkungan kerja, kalian dapat mengumpulkan bukti berupa email, pesan teks, ataupun video ataupun record yang mana memang membuktikan bahwa adanya pelecehan seksual tersebut. Yang kedua adalah laporkan ke HRD atau atasan kalian. Banyak perusahaan yang sudah memiliki prosedur internal dalam penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja. Segera laporkan ke HRD ataupun atasan kalian. Pastikan kalian juga menyimpan bukti berupa dokumen ataupun email tentang kejadian ini. Yang ketiga adalah pahami kebijakan dari perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan terkait penanganan pelecehan seksual. Dan tentunya kalian juga pastikan paham atas hak ataupun cara dalam prosedur untuk melaporkan adanya pelecehan seksual tersebut. Yang keempat adalah gunakan jalur hukum. Di Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakinlah bahwa para korban dapat dilindungi dan tentunya diberikan keadilan atas pelecehan seksual yang terjadi. Yang kelima adalah berani untuk berbicara. Ketika kalian memang menjadi seorang korban atau kalian menyaksikan adanya pelecehan seksual ini, berani untuk berbicara dan lawanlah normalisasi pelecehan seksual di lingkungan kerja tentunya. Ingat teman-teman semuanya, pastikan lingkungan kerja kalian memberikan lingkungan yang rasa aman dan nyaman, bukan menjadi tempat yang memberikan ancaman atau memberikan kalian rasa ingin keluar dari lingkungan tersebut. Dengan kalian dapat memahami cara mencegah pelecehan seksual di lingkungan kerja, kalian akan nyaman di lingkungan kerja dan tentunya menciptakan lingkungan yang baik untuk orang sekitar. So, untuk kalian semua, like videonya dan share videonya kalau kalian suka. Jangan lupa juga follow media sosial kami di Instagram dan di TikTok di mm_institute. Jangan lupa kunjungi website kami di mikromadaniinstitute.com karena banyak informasi terkait layanan dari PT Mikro Madani Institute. Ayo sama-sama selangkah lebih baik karena harapan itu nyata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!